Lu nggak butuh cinta orang lain untuk merasa dicintai. Anjir. Kalau lu mencintai diri lu sendiri. Pas umroh dia tuh hijrah, merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya terbuka sekarang pakai pakaian Tertutup. sopan, tertutup. Apabila dia bukan jodohku, maka jodohkanlah ya Allah, gitu ya. Ya kayak gitu. Kita stop mendambakan orang lain. Kita harus berpikir bahwa pasangan kita yang terbaik. Gue kemarin habis podcast sama orang deh. Dia bilang pacaran 10 tahun. Tapi nikahnya sama yang baru ketemu 3 bulan. Lah? Dia pacaran 10 tahun nih. Sama si A misalkan. Nggak jadi tuh. Nggak jadi married. Terus dia ketemu lagi sama si B nih. Baru pacaran 3 bulan langsung married. Aneh gak sih? Itu pas lu podcast dia ceritanya gimana? Ceritanya dia habis umroh nih, dia hijrah. Terus dia kayak nemuin satu momen yang menurut dia tuh kayak hidayah gitu. Akhirnya dia memperbaiki dirinya, ya kan. Dan kayak dikasih jalan, kayaknya udah nih gue kayaknya selesai nih sama yang ini nih. Yang 10 tahun itu katanya sih gitu katanya. Anjir, epic banget ya, putusnya umroh dulu. Gitu mungkin jalannya dia kali gitu. Iya sih emang. Tapi menurut lu gimana sih, kayak misalnya kan kita udah jalin hubungan lama banget ya sama orang ya. Jalin hubungan lama banget sama orang sampai 10 tahun sampai puluhan tahun. Tapi bisa langsung beralih atau banting setir cuma sama yang 3 bulan langsung nikah. Kalau gue sih curiganya mungkin ya pelarian, bisa aja. Cuman nggak tahu deh kalau menurut pengakuan itu dulu gimana kemarin tuh. Enggak, dia sih gini, beranggapan bahwa kalau yang lama nih, yang kemarin dia pacaran 10 tahun itu yang lama, katanya si cowoknya tuh nggak nunjukin yang serius ke jenjang pernikahan gitu, kayak nggak ada effort buat nunjukin kalau dia serius pengen nikahin. Tapi yang 3 bulan ini dia tuh kayak nggak banyak babi ibu, tahu-tahu nemuin orang tuanya aja langsung pengen nikahin. Ya itulah jodoh Mas Gils. Kita nggak pernah tahu jodoh kita bekas siapa. Lu jangan bilangnya jangan gitu dong. Kita nggak pernah tahu jodoh kita itu siapa. Sorry, gua ralat. Iya. Gua ralat. Ulang. Ya, itulah jodoh Mas Gils. Kita nggak pernah tahu jodoh kita mantannya siapa. aman deh. Sama aja anjing, mantan sama bekas. Aman. Ya lebih baik lah daripada bilang bekas. Enggak, tapi yang gue bingung tuh gini Mas Gils. Kalau misalkan gila 10 tahun itu waktu yang lama banget loh. Lama banget loh. Terus akhirnya malah dia kok pas jadi sama yang aslinya nih, sama yang jodohnya ini cepet gitu prosesnya. Aneh gak sih menurut tuh? Udah ini kali mungkin yang jodohnya ini sebelumnya dia udah pernah kenal kali. Pernah ketemu, cuman nggak kenal dekat banget gitu. Cuma kayak dia tuh anaknya si teman bapaknya, kayak gitu. Pernah ketemu beberapa kali di satu tempat, di satu acara gitu. Dia juga cuman kayak say hello, bercanda-bercanda gitu-gitu doang. Terus tiba-tiba satu waktu tuh ketemu lagi pas dia udahan sama si cowok yang 10 tahun ini. Gitu. Terus si cowok nanya, "Ih, lu sekarang berubah ya?" Gitu. Terus, "Lu masih sama yang cowok lo yang lama?" "Udah enggak." Udah. Langsung dah tuh. Berubah apanya nih? Dia tadinya kan cuma manusia biasa. Iya. Terus dia berubah menjadi Power Ranger. Berubah. Dia hijrah. Oh, dia hijrah. Iya. Dia pas umroh dia tuh hijrah. Merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya terbuka sekarang pakai pakaian sopan, tertutup. Yang tadinya tidak berhijab sekarang dia pakai hijab. Gitu. Yang tadi pacaran 10 tahun langsung diputusin. Bukan diputusin sih maksudnya. Respect. Ya mungkin dia waktu
waktu dia tadi kan umroh ya. Waktu dia umroh mungkin dia berdoa gitu kan. Iya. Apabila memang template doa ini kan template doa zaman now. Apabila apabila dia bukan jodohku, maka jodohkanlah ya Allah gitu ya. Iya, ya kayak gitu. Yang jika memang dia jodohku, dekatkanlah gitu Dekatkanlah kan. ya Allah. Tapi kalau dia bukan jodohku, ya jodohin lah. Jodohkanlah ya. Nggak. Tapi gua ini sih kayaknya ya kalau yang ya ini analisis abal-abal aja sih. Kalau yang dari sekelumit cerita lu itu mungkin ya dia si cewek ini akhirnya berani mutusin cowoknya yang udah lama pacaran 10 tahun itu mungkin udah ini Mas Gils. Nggak perkara nemu orang baru aja sih kalau kata gue. Tapi juga kayak semacam ini enggak sih? Udah akumulasi dari serangkaian kekecewaan yang udah pernah dia alamin tuh. Ya misalnya ya nggak tahu sih pacarnya gimana tapi misalnya cowoknya mau kondo gitu kan. Waduh. Ya, misalnya. Iya, misalnya cowoknya mau kondo habis itu nggak respect ceweknya kan bisa. Bisa. Nggak respect ceweknya atau kasar Bisa jadi. Melakukan kekerasan bisa jadi secara verbal ataupun non verbal. Ya bisa jadi. Tapi gini deh, maksud gua gini ya. Bukannya lebih baik kita memperbaiki hubungannya daripada ganti orangnya. Maksudnya kalau secara hubungan ya, mau lama atau cepat, mau hubungan yang panjang atau pendek, yang namanya konflik, yang namanya ribut, yang namanya selisih paham, itu kan pasti akan ada aja gitu. Iya kan? Iya nggak? Belum tentu dia dengan pasangan yang baru yang menurut dia kayaknya emang dia nih jodoh gua nih. Belum tentu dia akan baik-baik aja kan? Pasti ada ribut-ributnya juga kan? Iya nggak? Ya sama aja sebenarnya mau sama si A sama si B pasti ada ribut-ributnya juga. Tapi dia nikah sama ininya? Nikah sama yang baru. Nikah ya, alhamdulillah ya. Semoga sakinah mawaddah warohmah. Amin. Kita doain. Amin. Mungkin si yang narsum lu itu pada saat itu ya sudah di titik ini Mas Gils, di titik kayak ya hubungannya mau dibawa kemana ibaratnya gitu. Nah begitu menemukan sosok yang katakanlah lebih baik gitu dari yang sebelumnya bisa let's say mengobati luka masa lalunya gitu, bisa nerima masa lalunya, bisa ngebimbing. Jadi akhirnya ya bismillah deh gitu. Apalagi habis umroh kan? Itu emang se anomali itu percintaan. Nah, ada kata-kata yang masih bikin gue bertanya-tanya ya. Apa? Menemukan yang lebih baik. Yang lebih baik tuh memang standarnya yang kayak gimana sih? Kalau misalnya lu berhubungan nih ya sama seseorang, bukankah pasangan lu itu yang terbaik? Kenapa lu bisa menilai nanti orang lain itu ada yang lebih baik dari pasangan lu? Belum tentu Mas Gils. Belum tentu. Kalau definisi lu yang lebih baik tuh kayak gimana? Yang lebih baik, ya makanya gue nanya nih, gue juga belum tahu nih. Ini yang bikin gue masih bertanya-tanya. Semoga akan mendapatkan orang yang lebih baik misalkan gitu. Menemukan orang yang lebih baik. Karena menurut gue di prinsip gue ya, yang terbaik ya pasangan gue yang sekarang. Menurut gue gitu. Setuju gak lu? Lu punya cewek nih. Terus lu ketemu lagi cewek yang lain. Yang terbaik siapa menurut lu? Asumsinya pasti cewek gue sekarang gitu. Cewek lo yang sekarang kan? Kenapa nanti si pasangan ini bisa bilang masih ada orang yang lebih baik misalkan? Harusnya lu berpikir dong saat lu masih punya hubungan ya dia yang terbaik. Jangan berpikir masih ada orang yang lebih baik. Gitu. Tapi kan ini anomali juga nih. Iya gak sih?
Kenapa lu nggak beranggapan bahwa pasangan lu aja udah yang terbaik gitu? Iya, positive thinking aja. Positive thinking. Apapun siapapun yang lagi sama lu ya itulah yang terbaik. Itu maksud gua. Ya tapi kalau yang lagi sama lu itu emang realitanya nggak baik gimana? Apakah harus dianggap sebagai yang terbaik juga? Kan enggak. Harus. Ya kagak lah. Dia masih pasangan lu. Enggak, dia berarti belum rasional itu hubungannya tuh. Malu berarti kalau nggak rasional. Enggak. Jadi ini bukan orangnya yang diganti tapi standarnya Mas Gils. Nah, sering kalinya itu ada barangkali ya di sosok orang lain. Endingnya kan kita harus memilih, mempertahankan yang sudah terlanjur jalan atau kita dealing dengan sesuatu yang baru lagi nih. Yang include resikonya juga. Nah, gitu. Itu. Tergantung permasalahan di hubungannya apa. Nah, balik lagi tadi nih. Yang lo bilang, yang tadi gua pertanyakan ke lo ya kan. Perbaiki hubungannya atau ganti orangnya. Nah, akhirnya lo kan setuju sama gua tuh secara nggak langsung. Standarnya bukan ganti orangnya kan lo bilang gitu. Iya, standarnya. Dan gua bilang seringkali standar yang kita tetapin itu ada di orang lain. Berarti kita stop mendambakan orang lain. Kita harus berpikir bahwa pasangan kita yang terbaik. Gue nggak setuju Mas Gils. Tapi ini ya, ini maksudnya ini debatable gitu kan. Orang bisa berpikiran, punya pemikiran lain terserah, it's okay. Tapi buat gua, yang namanya dalam hubungan itu bare minimumnya ini Mas Gils, paling enggak kita harus punya standar dulu nih. Kita mau diperlakukan sama seperti apa sama pasangan kita, gitu. Baru kita cari adakah orang yang seperti itu. Kalau misalkan kita nggak nentuin standar di awal, akhirnya kan serampangan aja siapa yang masuk, siapa yang datang. Kita karena inian, karena dopamin numpuk, kena love bombing ya kan, kena perhatian yang bertubi-tubi apa segala macem. Apa dapat sensasi enaknya PDKT, giliran dijalanin oh ternyata tidak seindah yang kubayangkan ya. Nah karena itu nggak netepin standar di awal. Standar juga kan bingung Dut. Maksud gue gini, lo udah nentuin standar nih. Iya. Manusia gak ada puasa men. Lo udah dapat misalkan cewek misalnya cewek pengen standar cowok yang tinggi, putih, soft spoken, baik hati ya kan, bewokan misalnya, segala macamnya lah. Iya. Begitu dia jalanin hubungan sama si cowok itu, lo yakin gak bakal ada ributnya juga? Pasti Mas Gils. Pasti. Ya kan? Begitu ribut, ketemulah satu sosok lagi yang ternyata dia yang bisa ngertiin gue. Standarnya udah beda lagi tuh. Konteks ributnya apa dulu yang diributin? Kalau yang diributin cuman drama-drama receh doang mah, ya itu karena kegagalan lu nentuin standar di awal. Kalau kagak mah ributnya itu berkelas Mas Gils. Berkelasnya gimana? Ribut yang berkelasnya gimana? Berkelas, contoh. Kalau ribut yang gak berkelas, itu pasangan kita ngapain, akan selalu dicurigai Mas Gils. Itu gak berkelas? Gak berkelas. Receh. Sementara hubungan itu kan kalau mau langgeng setahu gua ya harus didasari oleh trust dulu. Kepercayaan dulu. Ya kan? Bagaimana kalau udah trust issue di awal, jadinya ngeribut-ributin itu hal-hal yang nggak perlu. Misalkan aku mau meeting dulu ya, terus kita tahu nih, misalkan di tempat kerja cewek kita misalnya rata-rata cowok yang nggak berkelas tuh akan bilang gini, ya lu emang kegetelan pengen di cowok-cowok gitu. Padahal itu bukan kerjanya dia ya. Padahal itu urusan kerjaan loh, urusan kerjaan. Begitu juga cewek nih. Misalnya kita ada urusan apa gitu yang mengharuskan, let's say kita berinteraksi sama perempuan gitu, ya kan? Ya kamu emang kamunya aja gatel gini-gini, terus aja godain ini modus gitu. Iya sih, malas banget kayak gitu tuh. Padahal kita nggak ada niatan untuk itu loh, murni pure tuntutan kerjaan. Tapi kalau ribut yang berkelas Mas Gils, beda. Gimana? Sama-sama kerja nih, sama-sama punya aktivitas.
pasti misalkan ada ruang di mana saking sama-sama sibuk kita jadi jarang waktu untuk bertemu gitu, untuk kumpul. Nah itu diobrolin. Kita sekarang udah jarang ini ya, udah jarang ketemu, gini. Terus make rule deh, membuat aturan. Ya aku sih percaya kamu nggak ngapa-ngapain misalnya gitu. Aku sih percaya kamu nggak ngapa-ngapain, tapi tolong dong kan aku nggak sendiri gitu misalnya. aku nggak sendiri. Daripada hubungan kita jadi hambar karena urusan kerjaan, gimana kalau kita atur yuk, misalkan pertemuan katakanlah dalam 1 minggu berapa kali gitu. Kalaupun nggak bisa ketemu, apa alternatifnya itu? Ribut yang berkelas. Jadi balik lagi yang dicari bukan siapa yang salah atau gimana, tapi solusi dari ininya, dari permasalahannya. Solusinya gitu. Beda lah, pokoknya beda lah. Beda sih emang. Beda. Yang diributin juga beda. Makanya tetapin dulu deh standar lu mau diperlakuin kayak apa. Baru ngomongin cinte. Respect bos. Respect. Dan kadang suka ada kayak gini Dut, kayak ribut-ribut yang receh juga nih ya. Ah kamu aja gitu sama aku. Mirroring. Kayak gitu Mirroring. Balik ke ininya sih Mas Gils, balik ke orangnya ya. Kalau emang kayak yang udah sering kita obrolin, kalau emang dasarnya rese, akan rese juga hubungannya. Tapi orang kan bisa berubah, Dut. Bisa. Kalau dia mau, kalau enggak. Ya memang kalau orang mau berubah, orang bisa berubah ya dari dianya sendiri ya. Bukan dari kitanya. Kita nggak akan bisa ngerubah orang lain ya kan. Susah Mas Gils. Even itu pasangan kita juga ya kan. Gue mau nanya sama lu nih. Bisa nggak? Katakanlah cewek lu cemburuan yang toksik gitu ya. Lu bisa nggak ngerubah dia? Bukan ngerubah sifatnya, tapi caranya. Gue tahu nih, misalkan si cewek cemburuan banget. Ya kan. Kita ngelakuin ini menurut dia salah, dia cemburu. Udah kita jangan lakuin hal yang sama. Udah. Gimana? Ya kita jangan ngelakuin hal yang sama. Itu aja. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Bukan kesalahan juga sih sebenarnya, kita juga nggak sengaja bikin salah ya kan? Gitu. Tapi disalah-salahin. Ya kalau misalnya emang kayak gitu ya udah kita jangan kayak gitu lagi gitu. Supaya cewek nggak cemburu lagi. Gitu. Oh jadi kita ini ya meminimalisir triggernya ya. Meminimalisir triggernya. Apakah mungkin infoin di awal bisa. Atau misalnya ya pap foto selalu update ya. Selalu update gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa ngerubah dia juga, serah. Itu Mas Gils. Pusing juga tuh. Itu Mas Gils. Pusing juga. Makanya jangan sampai kita jalanin hubungan sama seseorang nih. Ada sampai ada anggapan, oh gue bisa kok ngerubah dia. Siapa lu gitu? Enggak susah itu akan bisa. Siapa lu nggak bisa? Ayatnya kan ada. Apa nih? Apa nih? Itu kan bahwasanya lu Arab doang, lu nggak bisa ngaji lu. Ada ayatnya Mas Gil. Ada kan ayatnya ada, lu baca Bismillahirrahmanirrahim lu gitu dong. Nah, gua Arab Indonesia kan. Oh iya, Arab Indonesia. Terjemahnya aja ya. Terjemah aja boleh. Tafsirnya di belakangnya. Iya boleh. Ya kan di ayat Quran kan gua nggak tahu surat apa ayat berapa, tapi adalah sering dengar pasti yang bilang kalau Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang merubahnya. Dan itu secara psikologi juga udah valid. Iya. Ada teorinya, teman gue lupa. Ntar teman-teman yang tahu teorinya ya secara psikologi bisa kali di-spill di komen. Gue cari nih. Ada Mas Gil. Ada ya, emang sering kita dengar ayat itu sering. Yang gue pahami dari ayat itu kan kaum itu nggak hanya merujuk kepada kelompok, tapi bisa juga kepada satu individu. Gitu. Quran surat Ar-Ra'd ayat
11. Ini menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan suatu kaum sebelum mereka berusaha mengubahnya sendiri. Iya. Iya. Nah itu mungkin case dari narsum lu gitu kali Mas Gils. Udah di titik kayak udah gue nyerah, gue pasrah deh. Akhirnya didatengin yang ini, yang emang benar serius ya. Benar serius. Gitu. Tapi emang kalau misalkan kita mau merubah nasib kita harus ganti orang. Tentatif. Tapi yang pasti kita cari dulu akarnya di mana nih, biangnya di mana. Gitu. Misalnya kita jalin hubungan nih sama seseorang gitu, sama cewek. Terus tiba-tiba duit kita jadi boncos nih, boros gitu. Jadi boros. Ya harus dicari dulu. Apakah karena kita tiba-tiba jadi ini? Karena habit kita yang impulsif gitu? Atau justru karena kita lebih sering menuhin inian nih, menuhin tuntutan cewek yang kalau nggak dikasih ngambek, kalau nggak di itu ngambek gitu, atau karena diporotin gitu, iya kan? Kalau akarnya itu karena perilaku kita sendiri, ya berarti kan yang perlu diperbaiki kitanya nih, bukan nggak perlu ganti orangnya gitu. Tapi kalau akar permasalahannya itu justru dari pasangan kita, eksternal cewek kita, ya berarti ganti ceweknya lah. Sesimpel itu anjir. Tapi kadang-kadang begini Dut, dalam satu pasangan ya, dalam satu hubungan si pasangan ini kadang-kadang saling menyalahkan. Ini kan salah kamu. Ya kamu juga salah gitu. Yang gue bilang tadi, kalau mau hubungan kenal dulu sama diri lu dulu, baru di situ lu bisa netapin kriteria atau standar pasangan lu pengennya yang seperti apa, hubungan yang mau lu jalanin seperti apa, baru dah cari orangnya. Even ada yang deketin pun kan juga kita harus filtering Mas Gils. Iya sih. Udah, cintai diri lu dulu dah. Baru lu mau bisa ngomong mencintai orang lain. Kalau enggak, kalau lu nyari cinta dari orang lain buat mencintai diri lu, udah salah sih itu. Iya. Kelas banget lu. Lu nggak butuh cinta orang lain untuk merasa dicintai. Anjir. Kalau lu mencintai diri lu sendiri. Aduh.